Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama-Mu ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harjin walaki yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu agar kamu bersyukur. Shadaqallahul Adzim. Maha benar Allah dengan segala ilmu. Kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kumaha Ibu damang? Alhamdulillah. Di sini saya perwakilan dari Bapak Kepala Sekolah, yaitu bagian kurikulum, akan memberikan sedikit sambutan ya mengenai mini expo fase C kelas 5 yang bertemakan kelola plastik untuk bumi lestari ya. Nah Bapak Ibu, bapaknya tidak ada ya, Ibu, kita beri tepuk semangat, tepuk tangan dulu untuk wali kelas 5A dan 5B ya. Karena Bapak Ibu guru ini sudah berjuang dari awal expo, dari awal proyek sampai saat ini ya, sudah sangat-sangat bekerja keras demi anak-anak bisa sampai expo hari ini ya. Nah Bapak Ibu, sekarang untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu merupakan co-kurikuler ya, jadi bukan ekstrakurikuler, co-kurikuler yang wajib diikuti oleh seluruh peserta didik. Karena ini termasuk dari kurikulum merdeka ya. Nah Ibu, saya mau tanya dulu, masih hafal dimensi profil pelajar Pancasila belum? Udah hafal belum? Coba dicek ibunya. Satu apa? Ya, beriman bertakwa kepada Tuhan. Nah, yang kedua, ya apa Bu? Mama Haza, Mama Kairo. Yang kedua apa? Mandiri. Yang ketiga, kreatif. Yang keempat, jangan dibantuin biar Mama aja berpikir ya. Yang keempat apa? Gotong royong. Yang kelima, udah. Terus? Ya benar terus. Yang keenam, terakhir, berkenan, berkebinekaan. Tepuk tangan buat bunda-bundanya yang ya. Nah, saya ucapkan juga terima kasih buat kelas 5A, 5B dan juga bunda-bunda yang telah berjuang juga demi mensukseskan expo ini ya, mini expo fase C ya, yang temanya kelola plastik untuk bumi lestari. Bapak Ibu ya, ternyata mendidik anak itu tidaklah mudah ya. Saya punya cerita sedikit, boleh? Ada seorang anak laki-laki ketika zaman Rasul ya, anak laki-laki itu sangat soleh, saking solehnya karena zaman dulu itu tidak ada gadget ya, tidak ada HP. Jadi yang dimainkan oleh anak-anak itu adalah
tanah, debu, terus kayu ya, bisa dijadikan mainan. Suatu saat ibunya itu akan kedatangan tamu dari pejabat-pejabat ya. Nah, kemudian si anak itu ketika selesai jamuannya selesai di meja tamu, anak itu saking solehnya apa Bu? Makanannya itu dilempar oleh tanah, diperlukan tanah. Jadi sudah disediakan di meja tamu, kemudian karena anak itu sedang main tanah, dengarkan ya anak ya, ini penting. Makanan itu semuanya dihidangkan diperlukan sama tanah. Coba bayangkan, ibu bagaimana hatinya ketika ibu sedang menjamu para untuk tamu, tapi makanan itu sudah dibumbui dengan tanah, jadi tidak bisa dimakan oleh tamu. Bagaimana perasaannya ibu? Kesal tidak? Kesal ya Bu? Marah tidak? Nah, sedangkan yang datang itu tamunya itu adalah pejabat besar, ya, pejabat besar dari kerajaan Arab, ya. Tapi si ibunya itu tidak marah, berdoa seperti ini, pergi kamu katanya, pergi kamu, jadilah kamu nanti imam Masjidil Haram, ya. Siapa dan apa yang terjadi sampai saat ini beliau menjadi imam Masjidil Haram karena ibunya itu tidak marah, ibunya itu menahan amarah, ya. Siapa? Syekh Abdurrahman As-Sudais, ya. As-Sudais, ya. Jadi Syekh Abdurrahman As-Sudais, beliau adalah imam Masjidil Haram, yaitu imam besar yang sampai sekarang lantunan azannya dipakai di masjid-masjid. Boleh ibu searching Google, ya. Nah, tepuk tangan dulu untuk Al-Kisah ini menceritakan bahwa memang mendidik anak itu tidak mudah, ya, tapi harus penuh dengan keikhlasan. Kita jangan sampai kita saucap nyata, ya. Kun fayakun, apa yang terjadi maka akan terjadilah. Sekesal apapun, semarah apapun, kita akan redam. Ganti doanya itu dengan semoga anak jadi anak soleh, ya. Pergi sana misalkan diusir, tapi dengan kata-kata yang baik. Misalkan mudah-mudahan kamu jadi presiden, ya. Dengan doain aja, ya. Jadi jangan sampai di hatinya itu gede gitu ya, kesel. Memang mendidik anak sama dengan sekolah juga seperti itu. Jadi kita juga sebagai seorang guru berusaha ya untuk tidak menggunakan kata-kata kasar ya, mendoakan anak yang baik-baik supaya si anak itu tidak seucap dari apa yang kita bicarakan. Seperti itu ya, sedikit dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi tepuk semangat. Mudah-mudahan expo hari ini berjalan lancar. Ada pantun, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ismi. Selanjutnya sambutan perwakilan siswa Arisa dari kelas 5A dan Mila dari kelas 5B. Kepada Arisa dan Mila kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan puja kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan kepada kami semua, sehingga kami diberikan kesehatan jasmani dan rohani untuk hadir di acara hari ini. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada segenap hadirin yang telah hadir di acara hari ini. Saya selaku perwakilan dari kelas 5A, terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Kelas 5. Bisa dengarkan ibu dulu sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in wa ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi sholli wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, taufik serta hidayahnya pada hari ini kita dapat berkumpul dengan sehat walafiat ya. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya termasuk kita. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya yaumul jaza nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak guru ya, cuma ada dua ya. Ibu kepada orang tua murid, terima kasih atas kedatangannya pada hari ini. Maaf sudah mengganggu aktivitasnya. Ada yang sedang bekerja mungkin sengaja izin. Ada di sini ibu? Apa semuanya ibu rumah tangga yang luar biasa? Dan karena pekerjaan ibu rumah tangga itu banyak sekali ya. Kalau digaji mah ada kurang 10 juta ibu ya. Betul tidak? Coba kita bayar koki berapa? Ya. Cuci baju kan? Tapi kadang tidak dihargai ya seperti itu ya. Karena itu pekerjaan yang luar biasa gitu ya. Ya Bismi juga sama double Bismi mah. Mau 10 juta Bismi mah. Ya. Nah, Ibu hari ini alhamdulillah sudah kurang lebih 3 minggu kelas 5A dan 5B melaksanakan proyek P4 dengan judul Kelola Plastik untuk Bumi Lestari dengan tema pola hidup berkelanjutan. Namanya juga pola hidup berkelanjutan. Dan kami berharap sesudah melaksanakan proyek ini anak-anak jadi paham mengenai jenis-jenis plastik. Ya, kadang kan kita ibu anak-anak terutama ya, kalau jajan di luar beli seblak panas dimasukkan ke dalam styrofoam, itu sangat berbahaya sekali gitu ya. Mudah-mudahan setelah melaksanakan proyek ini minimal 1 saja anak-anak paham mengenai hal itu gitu ya. Jadi diusahakan namanya juga gaya pola hidup berkelanjutan, jadi berkelanjutan sampai nanti. Jadi ketika jajan ataupun kemanapun dibiasakan membawa tumbler dan misi sendiri. Jadi ketika jajan daripada menggunakan plastik lebih baik menggunakan tumbler ya apa misi yang kita bawa, itu sangatlah aman. Nah, pada proyek pembuatan kali ini Kelola Plastik untuk Bumi Lestari yang dinilai itu ada 3 dimensi ibu dan bapak. Yang pertama adalah iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kreatif dan gotong royong. Yang dinilai itu ada 4: berkembang, sangat berkembang, belum berkembang sesuai harapan, dan sangat berkembang. Dan dinilai kalau untuk iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa semuanya sangat berkembang. Tetapi untuk prof yang kedua, kreatif dan gotong royong, ada di tahap berkembang sesuai harapan dan sangat berkembang. Tapi yang lebih banyaknya adalah di berkembang sesuai harapan. Kenapa ada yang berkembang saja? Karena yang kami lihat ketika bekerja kelompok itu ada yang hanya diam, tidak ikut, bukan tidak ikut ya, tapi sering kalinya tidak mengikuti teman-temannya, dia asik dengan aktivitasnya sendiri. Nah seperti itu. Tapi jangan khawatir, ibu kan ada semester 2. Di semester 2 pun proyeknya yang dinilainya sama dengan semester 1. Iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kreatif dan gotong royong. Jadi kalau sekarang berkembang sesuai harapan, nanti semester 2-nya insya Allah bisa sangat berkembang. Nah seperti itu. Ya, mudah-mudahan anak-anak dan orang tua khususnya ya
di sini bisa saling mengingatkan kepada anak. Yuk, kamu ke sekolah bawa tumbler dan misi. Jadi kalau jajan jangan pakai ini ya plastik, tapi lebih baik pakai misi ini biar sehat. Seperti itu. Dan yang jelas mengurangi sampah plastiknya. Satu orang membeli 11 satu plastik, Bu. Di kelas saya 28, di Parangga 28, 50, berarti ada 56 plastik yang tidak dapat terurai. Itu ya bahaya ini ya, karena sampai kapanpun tidak akan terurai. Mudah-mudahan setelah melaksanakan proyek ini anak-anak lebih paham. Dan ibu-ibu yang saya hormati, saya sangat bangga terhadap anak-anak 5A dan 5B yang tidak terpikirkan oleh saya dan Pak Ramdan. Mereka itu sangat kreatif sekali. Dari video-video yang mereka kirimkan pada kami lihat itu hal yang tidak terpikirkan oleh saya, tapi terpikirkan oleh anak. Anak-anak itu pintar semuanya, Bu. Hanya kitanya harus pandai-pandai mengolahnya, membantunya, gitu ya. Hebat-hebat Bu anak 5A dan 5B. Ya Pak Ramdan ya, 5A dan 5B ya. Subhanallah. Ini semua kami guru tidak ada yang membantu. Mau mengerjakan poster, mengerjakan video, apalagi ini tidak ada yang membantu. Mungkin video dan poster karena membuatnya di rumah, mungkin ada campur tangan orang tua dan itu tidak apa-apa. Di awal permulaan saya berbicara kan tidak akan ada proyek yang dikerjakan di rumah ya Ibu dan Bapak seperti itu. Tapi dengan berjalannya waktu ada saja halangannya. Dan poster dan video itu dikerjakannya di rumah. Saya dan Pak Ramdan memohon maaf untuk hal itu gitu ya, karena seharusnya memang dikerjakannya di sekolah. Tapi tidak apa-apa. Anak-anak sangat luar biasa, orang tuanya sangat luar biasa yang membantu terhadap proyek ini menjadi terlaksana dan sukses. Yang paling penting itu adalah anak-anak dari sekarang paham apa yang sudah dipelajari, yang sudah dilakukan pada proyek ini. Ibu dan Bapak, sekian sambutan dari saya. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai ke acara ini, kita ice breaking tepuk rocknya dulu yuk. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk 1, 2, 3. Gimana? Udah pada semangat tuh? Pasti udah semangat dong, Naura. Yuk kita lanjut ke acara selanjutnya. Berikutnya siapa yang akan tampil, Naura? Yang akan tampil adalah presentasi dari kelompok Elang Deli dan Arusa dari kelas 5A. Kami persilahkan. Tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan terlebih dahulu. Halo semuanya, kenalkan nama saya Kalisa. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lisa. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tia. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lisa. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Samil. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sani. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Emi. Apa yang sedang sampah? Tong sampah adalah tempat untuk menampung sampah secara sementara. Tong sampah itu fungsinya untuk memisahkan jenis sampah. Ada yang tahu tidak jenis sampah warna kuning itu jenis sampah apa? Sampah warna kuning itu adalah jenis sampah organik. Apa itu sampah organik? Sampah organik adalah sampah bekas plastik. Apa saja contohnya? Contohnya adalah botol plastik,
dan bekas baru. Ibu pergi membawa lipstik. Bisa kerja yang rintik-rintik. Nanti kurangi sampah plastik agar lingkungan semakin cantik. Tapi harus tetap berbakti dulu ya. Harga kamu sampah cuma 20.000, kok masih sembarangan buang sampah? Satu ditambah satu sama dengan 2. Ditambah 4 sama dengan 8. Sampah pada tempatnya. Kini saatnya kita peduli tentang lingkungan. Ya, presentasi dari kami, Mama terhadap kesalahan. Terima kasih Bapak Elan. Selanjutnya presentasi dari kelompok Mandar Black and Pink dengan leader Rizky Satria dari kelas 5B. Kami siap presentasi, membawa informasi. Semoga info kami menjadi inspirasi. Blackpink. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan berkampanye bagaimana mengolah sampah plastik sebelum dibuang dan peduli pada lingkungan dengan aksi memilah sampah dan bagaimana mengelola sampah dengan baik di lingkungan masyarakat. Sikapku untuk menggunakan plastik secara bijak. Seperti yang kita tahu, kondisi sampah di lingkungan kita semakin meningkat. Ada baiknya kita melakukan pengolahan sampah sebelum dibuang pada tempatnya dengan melakukan sikap 3M. Yang pertama, reuse, menggunakan kembali sampah-sampah yang masih bisa digunakan. 2. Reuse, mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan atau memunculkan. Recycle, mengolah kembali sampah. Daur ulang plastik produk bermanfaat. Lingkungan kita tetap terjaga, kita juga dapat memilah sampah di lingkungan, memisahkan sampah organik dan non-organik. Sampah organik dapat kita olah menjadi pupuk dengan cara pengomposan. Dan sampah organik lebih baik memilah sampah organik sesuai jenisnya agar lebih cepat diolah dan tidak menyebabkan pencemaran lingkungan. Dan menjaga lingkungan dan mengolah sampah dengan bijak. Mulai sekarang kita bisa mengurangi sampah plastik dengan cara membawa kantong belanjaan sendiri, membawa botol minum atau tumbler, tidak menggunakan sedotan plastik, hindari membeli makanan atau minuman kemasan plastik, dan mendaur ulang sampah plastik. Emang bisa ya sampah organik dan non-organik diolah? Bisa dong, mau tahu caranya? Yuk biar aku tunjukin. Ayo. Nah teman-teman, sampah organik dan non-organik bisa kita olah loh. Bahan-bahannya galon bekas plastik, pipa, tanah, dan sampah organik seperti kulit jeruk dan kulit pisang. Caranya, masukkan pipa ke dalam galon yang kosong lagi, dan kita isi sedikit tanah di sekitaran pipa. Lalu kita
dan kita isi penuh dengan tanah. Dan kita masukkan sampah organik tadi ke dalam pipa tadi. Sampah organik tadi berguna untuk pengomposan tanaman dan sangat berguna untuk tanaman sayuran dan buah-buahan. Bukan hanya itu loh, kulit jeruk juga berguna untuk penghilang hama tanaman loh. Caranya, masukkan kulit jeruk ke dalam wadah yang sudah diisi air dan kita tunggu selama 1 hari dan kita semprotkan ke dalam dedaunan yang untuk menghilangkan hama atau kutu tanaman. Tunggu dulu, ada satu lagi. Apa itu? Selain itu, plastik juga bisa digunakan sebagai salah satu bahan untuk membuat baju, rok, hiasan pelala yang biasanya digunakan untuk acara karnaval loh. Sekarang penggunaan kresek plastik ini sudah menjadi bisnis dan menjanjikan. Bentar dulu, botol plastik juga bisa digunakan untuk bunga dan tanaman di rumah. Sikapku untuk menggunakan plastik secara bijak. Dan sikapku untuk menggunakan plastik secara bijak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Sekian kampanye dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok WMI. Berikutnya, presentasi dari kelompok Serigala dengan Arisa dari kelas 5A. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok serigala bisa. Halo semuanya. Kami dan kelompok serigala akan menyaksikan tentang apa kami buat. Tapi sebelum mempresentasikan, kami akan memperkenalkan diri kami. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arisa. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadila. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amara. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sarati. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lila. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Riri. Tempat sampah berfungsi untuk memisahkan jenis sampah organik, anorganik, B3 dan beta. Tempat sampah adalah tempat menampungnya sampah sementara. Biasanya terbuat dari plastik atau logam. Masyarakat jadi tujuan membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kesehatan kita dan orang-orang sekitar. Jalan-jalan ke tukang jamu, ada tukang jahit. Saya rela lingkunganmu agar terhindar dari penyakit. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dari presentasi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok Serigala. Wah, keren-keren ya penampilan kita, Naura. Iya, betul. Sekarang penampilan dari kelompok mana lagi ya, Kay? Kita sambut penampilan kelompok 7 member dengan leader Asifa dari kelas 6B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
silakan. Hai teman-teman, nama saya Rizky. Hai teman-teman. Kami akan mempresentasikan 2 hasil proyek dari kelompok kami. Yang pertama, cara mengolah sampah plastik menjadi ekobrik. Yang kedua, cara membuat tong sampah. Pembuatan ekobrik. Akan membahas tentang plastik, sampah plastik dan sampah plastik bersih, putih, memang kelompok. Siapkan botol bekas yang bersih. 2. Gunting sampah plastik hingga menjadi kecil. Lalu masukkan sampah ke dalam botol hingga penuh dan padat. Lakukan hal yang sama pada botol lainnya. Lalu susun botol hingga seperti kursi. Setelah itu, lalu dilem agar kuat dan tunggu hingga kering. Setelah kering, kursi botol siap digunakan. Presentasi yang kedua adalah cara membuat tong sampah. Pembuatan tong sampah. Yang bahan 1. Tegal gelas, tiga gelas besar dan kecil, ukuran cek 5 gram. Langkahnya siapkan ember bekas yang bersih, lalu Setelah dibersihkan, pastikan ember dalam kering. Lalu cat ember sampai merata. Setelah dicat, jemur ember hingga kering kurang lebih sehari. Setelah warna dasar kering, lalu hias ember dengan desain yang sudah ditentukan. Jemur dan tunggu hingga kering. Setelah kering, ember siap untuk digunakan sebagai tong sampah. Baiklah, itu saja yang bisa kami sampaikan untuk teman-teman. Mari mulai sekarang untuk lebih pandai untuk mengelola sampah dengan cara mengolah sampah organik dan non-organik. Sampah non-organik dan organik. Cara kedua adalah membawa bekal makanan minuman ke sekolah. Mengurangi kantong plastik dengan membawa tas belanja. Ini contohnya. Mari berpola hidup sehat dan bersikap bijak menggunakan mengelola sampah plastik. Sampah kita, tanggung jawab kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sebelum presentasi ini ditutup, izinkan kami untuk mengakhiri dengan
sebagai siswa. Kenalkan, nama saya Lutfi, saya berkenan menjadi siswa. Kenalkan, nama saya Kawa, saya berkenan menjadi siswa. Saya Jasmine datang ke sekolah, saya sudah plastik di sekolah masyarakat. Saya lihat dari banyak banget ya sampah berserakan di sini. Iya ya Jasmine, berarti kita sudah terlalu banyak membeli plastik sekali pakai. Ya banyak sekali dampak buruk akibat penggunaan plastik. Lutfi dan Kakak datang dan menghampiri Jasmine dan Alia. Ini nih lagi ngeliatin sampah yang berserakan di sini. Lutfi, kenapa kamu masukin sampah ke daratan? Ini loh, aku mau kumpulin, sebagian ada di rumah, mau aku jual. Emang uangnya buat apa? Kan buat jadiin kamu. Hari ini kita kedatangan tamu dari petugas lingkungan yang bernama Pak Afla. Halo anak-anak. Dalam pembelajaran hari ini kita akan membahas hal yang sangat penting, yaitu bahayanya sampah plastik. Jika tidak dikelola dengan benar, plastik yang kita gunakan sehari-hari akan tercemar kepada lingkungan dan berdampak kepada kesehatan kita juga loh. Saya punya pertanyaan, bagaimana caranya sampah plastik bisa merusak lingkungan? Itu pertanyaan yang bagus, Jasmine. Plastik yang terbuang sembarangan akan tercemar kepada lingkungan dan tanah. Hewan-hewan yang ada di laut akan tersesat dan mengonsumsinya. Yang pada akhirnya kita juga mengonsumsi makanan-makanan yang ada di laut tersebut. Betul sekali Bu, saya ini petugas lingkungan akan memberitahu tidak boleh membuang sampah sembarangan, akan mengakibatkan banjir. Jadi apa kita semua harus mengubah kebiasaan kita dari menggunakan plastik sekali pakai. Gunakanlah tempat makan, tempat minum, dan lain-lainnya. Tapi apakah kita bisa membuat perubahan nyata? Tentu saja Lutfi, kita bisa memberikan berdampak yang sangat besar. Jadi kita bisa mengajak teman-teman, keluarga, masyarakat sekitar kita untuk mengurangi penggunaan plastik. Oke anak-anak, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang jenis-jenis sampah plastik. Yang pertama adalah sampah organik. Ada yang tahu tidak sampah organik? Saya Bu, sampah organik adalah seperti sisa-sisa makanan dapur, kulit pisang, dan lain-lain. Betul sekali Jasmine. Yang kedua adalah sampah anorganik. Ada yang tahu tidak sampah anorganik? Saya Bu, sampah anorganik adalah sampah yang bisa didaur ulang. Contohnya plastik, botol plastik, dan sebagainya. Yang ketiga adalah sampah B3. Ada yang tahu tidak sampah B3? Saya Bu, sampah B3 adalah sampah yang mengandung zat kimia, misalnya baterai, kabel, dan botol obat-obatan yang sudah kadaluarsa. Yang terakhir adalah sampah residu. Ada yang tahu tidak sampah residu? Sampah residu seperti sampah bekas adikku. Jangan-jangan itu bapak kamu. Kedua, tisu dan styrofoam. Wah, pada betul-betul sekali ya murid SD sama contoh Cijerah. Iya. Terima kasih Pak Afla. Sama-sama. Semua orang di kelas pun berdiri. Saya siap melakukan perubahan. Mari kita bekerja sama untuk melindungi
Proses finishing menerapkan sketsa dengan warna hitam memberi hiasan agar lebih cantik. Akhirnya tempat sampah dari yang bekas sudah jadi. Mengapa kita harus membuat tong sampah? Tong sampah ini dibuat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya dan memudahkan masyarakat dalam mengolah sampah dengan mudah. Apa fungsinya? Agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan yang dapat mengganggu keindahan dan kesehatan lingkungan serta etika sosial. Sebelum kami mengakhiri presentasi ini, kami punya pantun kok. Jangan lupa bilang cakep. Sekarang buahnya tumpah. Sembarang buah sampah nanti limpah. Pohon tadi tanah sampah. Kayak bisa membawa celana. Jangan buang sampah sembarang, maka bencana akan datang. Lembar-lembar pedas rasanya. Dan celana banyak ikannya. Buanglah sampah pada tempatnya agar keindahannya pada kumpul. Burung melati di atas bawah. Sayap terbangnya rendah. Semoga kita dikelola dengan mudah. Dan bilang namanya jahat. Dapat balasan buat Aaron.
membawa tempat milik sendiri dan membawa lunchbox sendiri. Kita juga bisa memanfaatkan sampah plastik menjadi barang yang berguna loh. Seperti kegiatan kami kemarin, menyulap ember bekas menjadi tong sampah yang sangat cantik. Alat dan bahannya pertama, ember bekas, cat dan kuas. Cara membuatnya, pertama-tama kita warnai dasar ember sesuai selera, kemudian kita beri sketsa dan kita cat. Teman-teman, saksikanlah demo singkat dari kelompok kami. Mi, aku berangkat dulu ya. Iya, jangan lupa bawa botol minum. Sudah ya, Mi. Oh iya, jangan lupa bawa lunchbox. Bukan lunchbox, Mi, tapi lunchbox. Iya, lunchbox. Nah, ya udah, aku pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek balik ke mana? Balik ke pasar, cuy. Mending gaya mau kata belanja sorangan kan ini oke di bareng kres. Cucu, mulai sekarang kita harus membawa kantong belanja sendiri untuk mengurangi penumpukan sampah. Oh, nya gitu. Ya udah abi balik ke bumi nyanda kantong belanja itu mimin. Cepetan keburu ada orang. Ada CCTV ya. Oh, jadi ini yang udah gambar di sini apa kalian tidak lihat ada tulisan tulisan baca di sana? Maaf Pak RT. Jangan sekali-kali lagi ya kalau sampah di sini. Kalau bukan kita yang menjaga lingkungan, siapa lagi? Baik Pak RT. Nah teman-teman, betul kata Pak RT. Tugas menjaga lingkungan itu tugas kita semua. Untuk itu mari kita terapkan anak-anak kecil ini untuk membuat perubahan yang lebih besar. Mulai dari diri sendiri, tempat terdekat, dan mulai dari sekarang. Mari kita sehatkan bumi kita dari sampah plastik. Teman-teman, tunggu dulu. Kita punya pantun nih. Hantu demi pergi berlari. Tidak terasa dan tersentuh. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Baik kanan. Baik kanan. Baik kanan. Baik kanan. Selanjutnya, penampilan dari sampahnya Lidan Gabi dari kelas 5B kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok akan mempresentasikan hasil kerja kami. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri Siti dan teman-teman saya. Nama saya Febri, nama saya Jelina, nama saya Putri, nama saya Okta, nama saya Luki. Selamat menyaksikan. Tidak dapat dipungkiri, saat ini lingkungan sudah sangat tercemar. Salah satu penyebab pencemaran lingkungan adalah sampah, utamanya adalah sampah plastik. Karena sampah plastik membutuhkan waktu hingga 1000 tahun untuk terurai. Sampah plastik bukan hanya memberikan dampak negatif untuk lingkungan saja, tetapi memberikan dampak negatif untuk kesehatan manusia. dengan tidak membuang sampah sembarangan. Sebelum membuang sampah, kita harus mengenali
reuse, dan recycle. Dan jangan lupa kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dengan cara membawa kotak makan sendiri, botol minum sendiri, tas belanja sendiri, dan tidak menggunakan lagi sedotan plastik. Kita buang sampah pada tempatnya agar tercipta lingkungan yang aman dan terhindari dari Teman-teman, jadilah pahlawan sampah. Buanglah sampahmu dengan benar dan inspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Pahlawan sampah, kembali lingkunganku menjadi indah. Sekian dari presentasi saya. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gimana acaranya seru kan? Pasti seru dong, teman-teman. Hebat-hebat. Alhamdulillah ya, semua kelompok sudah tampil. Kira sebelum lanjut ke acara selanjutnya, kita pantun dulu yuk. Memang indah bunga selasi. Bila dipandang tiada jemur. Ayo kita bersih-bersih, sebersih aku kepadamu. Tenggelam di pekarangan. Sayang diamnya sudah karatan. Siapa buang sampah sembarangan, pasti bacanya orang buta. Tenggelam di pekarangan. Sayang diamnya sudah karatan. Siapa buang sampah sembarangan, pasti bacanya orang buta. Acara selanjutnya kami akan putarkan video kegiatan sama proyek Baritas 5A dan 5B. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila kelas 5 fase C. Latar belakang tema yang diambil adalah pencemaran lingkungan hidup menjadi tantangan utama dalam kehidupan manusia sekarang ini. Salah satu isu lingkungan utama yang dihadapi adalah pencemaran sampah plastik yang tidak terkelola dengan baik di darat maupun di laut. Indonesia tidak lepas dari permasalahan sampah plastik, bahkan menjadi penyumbang sampah plastik nomor 2 di dunia. Dari seluruh sampah plastik yang dihasilkan di Indonesia, hanya 10-15% yang dapat didaur ulang. Bagaimana kabarnya hari ini? Proyek diawali dengan tahap 1, yaitu tahap pengenalan mengenai sejarah pelajaran plastik sampai membahas dampak dari plastik serta membahas dari sisi agama Islam. Berarti di rumah kita banyak barang-barang yang tidak berguna apa, tapi kecoa itu hanya betah tinggal di rumah yang kotor. Misalkan ada di golok. Membahas sikap memanfaatkan plastik agar lingkungan tetap terjaga. Di sini siswa berdiskusi dan mengemukakan hasil diskusi di depan. Sampah sembarangan karena bisa membuat kebanjiran. Kedua, pembuangan sampah masih ada nilai ekonomi dengan bisa mengurangi plastik, membawa belanja sendiri agar mengurangi sampah plastik dari plastik dan lain-lain. Tidak
mengenal keuntungan dan kerugian plastik. Di sini, sebelum melaksanakan proyek, siswa melaksanakan pembiasaan sholat duha berjamaah. Setelah itu, siswa membuat poster bijak menggunakan plastik. Di sini ada Benny, coba hai ke Benny. Ingin menggali informasi dari kalian. Guru menggali informasi pengetahuan awal dari siswa sebelum melaksanakan pembelajaran. Anak-anak hebat SPN 061 Cidera mempersembahkan bangunan bukalah matamu saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Indonesia, kita tuju Pancasila. Kami pakai dan
tentunya